Le orang Baradei orang Minang, waktu barale bersama salam dak? Adik sia tuh. Tolong alim ulama Minangkabau sampaian kok. Apa hukumnya berjabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya? Belagak mengerti adai. Adai pasal syarak, syarak pasal kitabullah, syarak mengatur imam makai gadang otak. Mohon maaf nih Pak Ibu sekalian. Kadang habis sholat raya, habis sholat Idul Fitri, salam-salaman satu lapangan itu semua laki perempuan. Ada siapa itu? Ya. Orang yang begitu kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, sekarang kita dengar pula lagi Ustaz. Ayat 176. Nah, surat yang sama. Surat Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Anjing. Geng. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat apa kata Allah? Dan ceritakanlah kisah-kisah itu. Maknanya Pak, wajib sampaikan ayat ini. Tapi anehnya orang disampaikan ayat ini ada yang tersinggung. Wah, engkau kok anjing-anjingnya ojo ndak dalam lembutnya. Ya. Ini. Agar mereka berpikir. Nah, jadi Al-Qur'an ini untuk yang hanya berpikir bahasa awalnya, untuk yang punya otak aja kaji kok. Ya. Yang enggak punya otak akan masuk kaji kok dah. Caci maki yang keluar di muncung itu. Ustaz kurang ajar, mah Ustaz keleren gitu. Cari-cari jo kasar aja muncungnya. Ini Quran hanya untuk yang punya otak aja Pak Ibu sekalian. Ya. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kalau Allah berkehendak, Allah muliakan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang memuliakan kita. Bukan pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita kita. Jangan bangga Pak, pangkat tinggi. Oh jadi presiden, jangan bangga dulu. Fir'aun presiden juga dulunya. Kurus cungkring Fir'aun itu dulu. Macam tengkorak Fir'aun dulu ya. Kurus cungkring. Nah, fotonya di Fir'aun itu. Banyak tentaranya suka-suka bunuh orang, anak kecil dibunuhnya. Coba bayangkan, Fir'aun itu membuat undang-undang peraturan untuk melegalkan kezolimannya. Fir'aun tuh. Pertanyaan di zaman sekarang ada nak Fir'aun? Nah, carilah sendiri. Nama Fir'aun enggak ada ya, tapi perangannya masih Fir'aun banyak. Ya. Jadi jangan bangga dengan jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini semua. Wah. Jangan bangga jadi pegawai, jadi pejabat. Mohon maaf, Haman tuh pegawainya Fir'aun. Oh jangan bangga, harta kaya berlimpah, banyak, ada kebun sawit, ada tanah begini-begini. Jangan bangga, Korun lebih kaya dari kita lagi. Apa yang dibanggakan? Mohon maaf, paling kaya Pak Ibu sekalian yang punya Fortuner, yang punya Alphard. Berapa Bapak Ibunya Alphard? Ada 100, ada 1000. Nggak usah sombong. Ya. Siapa yang paling kaya kata Allah, kata Rasulullah itu? Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Apa isi dunia Pak? Semua mobil di dunia ini masuk tuh. Apa isi dunia nih? Pangkat yang tinggi, tidak apa-apa, tidak ada sebandingannya dengan sholat fajar 2 rakaat. Apa sih dunia tuh? Perempuan cantik, tidak apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat itu. Itu baru sholat sunnahnya Pak, belum sholat wajibnya. Ya. Jadi kata Allah Pak Ibu sekalian, mereka tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan Al-Quran. Lebih cenderung kepada dunia. Oh nanti kalau saya sampaikan ini orang tersinggung. Nanti kalau saya sampaikan ini orang nanti marah. Nanti kalau saya sampaikan begini nanti saya nggak diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi nanti di mana dapat amplop.
Kalau nggak dapat amplop, di mana mau bayar kredit motor teh. Saya alhamdulillah di mana-mana ceramah saya sampaikan amplop orang dikasih orang. Semua pengurus yang masih amplop saya sampaikan semuanya. Nggak percaya Pak Bu? Hah? Demi Allah saya buang amplopnya semua. Hah? Ya tentu diambil isinya dulu. Andilah wak jo isinya uang kok. Kalau sama isinya dibuang Pak Ibu sekalian, dibuang sama isinya, ketemu orang pampok pokok. Amplop, duit, pasang nomor dia berdosa pula wak. Sebelum dia berdosa, maka selamatkan. Amplop tuh sungkahlah dia tuh. Ini ada ustadz yang meninggal amplop. Oh kalau mengaji situ tuh amplopnya tabah, kalau di situ amplopnya ketek. Pas jawal di amplopnya ketek tuh motor ambo rusak Pak. Jadi supaya sananya dapat amplop tabah tuh isi kardus Indomie dalam amplop tuh. Nah, ya jadi ceramah tuh nang kalama orang jo sebarang galak-galak, kalau diundang balia, ya, atuh. Nggak berani menyampaikan kebenaran, apalagi ya kalau diundang pejabat, ada Pak Gubernur, wah hebat Pak Gubernur paling hebat, nah, lidah tak betulang, ya. Nah. Cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, masya Allah, untuk hobinya di kampung saya itu kalau ada namanya hobi zaman apa namanya? Musim layang-layangan, ya Allah ya Rabbi, sampai malam-malam main layang-layangan, coba bayangkan, sampai malam main layang-layangan, ya, pakai lampu deh Ustaz, sekarang pakai lampu, ya. Oh yang muda-mudanya hobi main futsal sanggup, ke masjid nggak sanggup, maka memang benar perjalanan yang terjauh dan terberat bagi laki-laki itu Pak Ibu, perjalanan ke masjid. Berapa banyak pemuda sanggup mendaki Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Slamet, gunung apa, tapi mereka tak sanggup sholat. Kami mendaki gunung juga Bu, waktu saya nyantri mendaki gunung pula. Gunung tertinggi di Jawa Tengah itu sudah daki di Gunung Slamet. Tapi kami di puncak itu sholat berjamaah kami subuh. Azan kami berkumandang di puncak gunung tuh, melihat kebesaran Allah itu, menggeletar hati ini. Ya Allah, inilah gunung. Kalau kau letuskan gunung ini Allah, jadi apalah kami ini. Menambah kekusukan kita sholat di puncak gunung Pak Ibu sekalian, untuk melatih fisik kita. Ya. Ya. Banyak orang sanggup lari maraton, sanggup main goes-goes, main sepeda, tapi tak sanggup sholat. Anak-anak kita kuliah ke Padang, kuliah kemana-mana, kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jogja, kuliah ke luar negeri, tapi pulang liburan nggak sanggup ke masjid, nggak sanggup ke masjid. Mohon maaf, haji sudah tiap tahun, umroh tiap bulan, saking kayanya, ke masjid pulang nggak sanggup ke masjid rutin, karena dah merasa banyak pahala dari sholat di Masjidil Haram, Masjid Aqsa katanya. Ya, baik sekalian. Cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya rendah, maka perumpamanya seperti anjing kata Allah. Itu kata Allah Pak. Perlu dipelunak bahasanya. Ya, Allah katakan anjing. Kalau dibaca guguk tidak dapat pahala kita. Ya. Fa masalu kamatsali huhu, enggak ada artinya. Ya. Kalbun. Ya. Bapak Ibu sekalian. Terakhir, Ustaz buka surat Al-Anfal ayat 22. 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Jadi kalau terjemahan ini Pak Ibu sekalian sudah dipelunak juga nih sebenarnya nih. Ya, makhluk bergerak, banyak orang nggak respon kalau makhluk bergerak. Kalau makhluk bergerak itu apa Ibu sekalian? Makhluk yang bergerak. Apa saja makhluk yang bergerak? Makhluk yang bergerak apa Ibu? Pohon makhluk enggak? Pohon makhluk enggak? Bisa jalan-jalan? Enggak. Ya. Binatang makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Manusia makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Jadi kalau terjemahan yang lain Pak Ibu sekalian, ya,
Sesungguhnya inna syarrad dawab. Dawab itu akhirnya binatang melata sebenarnya. Di seburuk-buruk binatang itu, ini mohon maaf. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, binatang yang paling buruk, paling hina itu apa? Anjing. Babi. Satu lagi? Ada binatang favorit nih, di kampung awak banyak nih. Barua itu. Nah, biasanya kalau orang naik tensi di Sabui ini. Kalau orang naik tensi di Sabui ini binatang yang 3 favorit ini. Menurut kita binatang yang paling buruk itu, paling hina itu anjing, babi, barua. Tapi menurut Allah, inna syarrad dawab indallah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, orang yang peka dan orang yang bisu. Binatang paling buruk di muka bumi, kata Allah. Siapa orang yang peka ini? Tak namuh mendengar kaji. Manusia yang tak namuh mendengar kaji, tak namuh mendengar nasihat, tak tergerak hatinya mendengarkan azan. Basi paka, basi bana, basi turiak. Nah, tuh hebat orang Minang tuh, makanannya basi paka. Ya. Kemudian orang yang bisu, siapa orang yang bisu nih? Biasanya yang mengecek wasia. Ulama, alim ulama, dai, mubaligh, tidak berani mengecek, dosa berceramah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan. Tapi orang banyak menyampaikan yang ma'ruf tapi tidak berani mencegah yang mungkar. Ya. Ayo solat berani, tapi mencegah yang mungkar, mohon maaf. Di kampung awak kita rajin solat, di kampung awak jual narkoba, nggak berani kita ngomong apa-apa, diam kita. Betul enggak? Takut dilaporin, ya. Kadang ya samanya memang mubazir juga Pak, dilaporin ke polisi, polisinya yang agen narkoba, coba bayangkan. Kejadian nggak? Ya. Polda di Sumatera Barat kemarin tuh, orang Minahasa, ya, baru dinas dapat gelar datua pula tuh. Kiranya apa? Jual narkoba, datua Cilako kiranya. Ya. Awak bertahun-tahun asli dari Minangkabau, 10 tahun lebih nggak dapat gelar datua awak. Ikut orang Minahasa, mentang-mentang jadi polisi Polda dapat gelar datua. Ujung-ujungnya apa? Agen narkoba, datua Cilako tuh. Ya. Kayak mana mau ngadu sama aparat awak? Mohon maaf Pak. Sambo lado. Tuh. Dek orang kafir dibunuhnya seorang, dek orang kafir lalu membunuh orang kafir mati seorang ribu se Indonesia. Orang Islam mati berpuluh-puluh ndak ada yang ribu orang dah. Aku baru-baru gini gua. Orang pacaran jadi film Vina. Ribut orang sekarang gara-gara si Vina tuh. Di kilometer 40, kilometer 50, 6 laskar FPI mati. Ada diusut. Betapa hinanya orang Islam di Indonesia nih Pak. Tidak ada harganya 6 orang mati dengan tuduhan macam-macam. Tidak ada diusut itu. Ini wanita pacaran mati ribut orang se-Indonesia. Polisi kafir mati ribut orang se-Indonesia. Dulu perempuan mati minum kopi bandrek. Kopi bandrek apa? Kopi saya. Berbulan-bulan sidangnya dia viral. Orang Islam mati, Masya Allah. Tidak ada harganya orang Islam di Indonesia nih Pak. Bahkan mirisnya, kita umat Islam terbesar di dunia, tapi kita yang tertuduh teroris. Ciri-ciri teroris, awas, jenggotan, celana cingkrang, jidat hitam, jual herbal, ciri terus. Dan syarat jadi teroris pertama di Indonesia ini, syaratnya harus berKTP Islam. Padahal di Papua tuh Pak, ya, yang membunuh tentara itu siapa itu? Yang membunuh orang sipil siapa di Papua sana itu? Disebut teroris enggak? Enggak. Misalkan kan ciri-ciri teroris yang macam saya nih teroris nih kata orang nih, ya kan? Makanya kadang banyak mata-mata tuh bantu, kemana lah? Dendeng segala macam tuh ya. Baik sekalian. Nah jadi saya sampaikan ayat ini, orang menyebut kaji saya keras. Ingat pembuka tadi, sebenarnya yang keras itu orang yang sudah lama tidak merenungkan Al-Quran, tidak mendengarkan kaji, hingga akhirnya apa? Maksiat dianggapnya hal yang biasa. Maka mereka hatinya akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu lagi kata Allah. Dan kemudian orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka dia hina di mata Allah.
bahkan lebih hina pada binatang lagi. Allah samakan orang Islam yang biasa sering meninggalkan sholat dan segala itu baru sholat Pak Ibu, belum yang lain-lainnya. Ya, mereka Allah samakan dengan binatang ternak, sama dengan anjing, bahkan lebih hina daripada anjing, babi dan kera lagi. Orang yang tidak peduli, tidak mau mendengarkan kaji, tidak mau menyampaikan kebenaran. Pak Ibu sekalian. Nah makanya Pak Ibu sekalian mohon maaf ini di masjid kita ini yang hadir di mana-mana saya lihat banyak yang tua. Mana yang pemudanya mana nih? Ya. Bapak Ibu di rumah ada anak muda enggak di rumah? Ada pada merantau semua. Ya. Mana anak muda ini? Yang asli penduduk sini pemudanya mana? Ada? Tunjuk tangan. Yang anak SMP asli warga sini. Ada berapa orang? Yang anak SMA ada berapa orang? Nah, alhamdulillah saya dengar dari Pak Pengurus ya bahwasanya masjid ini tergabung dengan komunitas kelompok Masjid Pemberdayaan Nasional. Pak Ibu sekalian, saya sudah 2 kali ke Jogokarian, masjid fenomenal yang saldonya 0. Kenapa saldonya 0? Miskin? Enggak. Saya sudah ikut pelatihan PMB, pelatihan masjid bilioner Masjid Pontianak di Kapal Munzalan. Di Masjid Kapal Munzalan Pak Ibu sekalian, infak per bulan yang mereka dapatkan, pernah tahu enggak Pak Ibu sekalian? Bapak tahu Pak enggak? Ada yang tahu? Di Masjid Kapal Munzalan Pontianak, infak yang mereka dapat setiap bulannya 5 sampai 9 miliar Pak. Tiap bulan. Kok bisa sebanyak itu? Pertama, masjid ini untuk melayani umat. Ya. Buka 24 jam. Tidak ada tutup-tutup. Bahkan Masjid Jogokarian buka 24 jam. Kalau memang nggak boleh tidur di masjid, takut dia ngences, takut busuk karpetnya, sediakan penginapan gratis. Sediakan tempat tidur khusus bagi musafir. Masjid Jogokarian ada hotel berkelas bintang 4, ada pakai spring bed, pakai televisi, pakai AC, gratis penginapannya. Ya. Masjid Kapal Munzalan begitu juga. Ya. Masjid Kapal Munzalan apa kiatnya dibuatnya sampai 5 miliar per bulan infaknya? Pertama tadi masjid buka 24 jam. Fasilitas kamar mandi tidak ada kunci-kunci. Ya. Ya, bersih kamar mandinya. Kemudian jamaah yang jauh rumahnya dijemput dengan mobil. Dijemput sama mobil Pak. Kalau ada bapak-bapak yang rumahnya jauh dari sini ingin sholat kemari karena nyaman pakai AC segala macamnya, silahkan dijemput sama pengurus nanti. Masjid Kapal Munzalan begitu. Pertamanya mereka meminjam 1 mobil untuk menjemput jamaah. Dijemput jamaah sholat subuh. Habis sholat subuh dikasih sarapan gratis. Nanti dijemput zuhur. Habis sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Jadi kalau ada yang bilang nanti kalau saya makan siang gratis, omon-omon. Sorry. Ya, orang masjid dah dari dulu membuatnya. Ya, akhirnya berubah, nggak jadi makan siang, makan pagi. Sudah berubah lagi, cuma untuk sahur aja sudah tuh lagi. Orang masjid dah buat, ya. Masjid Kapal Munzalan Pak Ibu sekalian dengan cabang-cabangnya. Dijemput jamaah sholat maghrib atau isya, malam dikasih makan siang gratis. Dibuka kajian asar, tahsin tajwid, belajar tahsin, belajar tajwid supaya bapak-bapak ini pulang bawa sembako, kaya miskin bawa sembako. Masjid Kapal Munzalan. Kalau ada jamaah terlilit hutang riba karena dulu tidak mengaji, tidak tahu dia hukum riba, beli mobil pakai riba, beli rumah pakai riba, nikah pakai riba, kuliah pakai riba. Jadi nggak heran banyak sarjana-sarjana koruptor. Ya, pakai riba. Nggak tahu dia dulu nggak mengaji. Setelah dia tahu mengaji, mau melunasi hutangnya nggak ada duit. Masjid yang melunasi hutangnya. Masjid yang melunasi Pak Ibu sekalian. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Pak Ibu sekalian, dari SD sampai sarjana. Mohon maaf Pak, siapa sih nggak mau sekolah Islam?
Siapa sih yang nggak mau sekolah pesantren? Cuman masalahnya Pak, sekolah hari ini yang bagus-bagus Islam hanya untuk orang kaya Pak. Bu, masuk SD IT, SMP IT, berapa bayarannya? 10 juta, 15 juta. Gimana orang miskin mau masuk? Beli sepatu aja nggak ada duit. Akhirnya sekolah itu untuk orang-orang kaya-kaya aja sekarang. Ya. Tambah pula sekarang kuliah, katanya uang kuliah mau dinaikkan lagi. Kan hebat itu kan. Nah itu. Di Masjid Kapal Munzalan, jamaah yang tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Masjid Kapal Munzalan, kalau ibu ingin modal usaha, tidak perlu utang riba sama bank. Masjid yang meminjamkan, masjid yang memodalinya. Ya, kalau mampu, kalau ada hasilnya dipulangkan. Kalau nggak ada hasil, ya sudah sama-sama menanggungnya. Nggak ada beranak-beranak uang itu. Pinjam 1 juta, balik 1 juta, walaupun lunasnya 10 tahun. Ya, misalnya. Kalau ada jamaah, nggak ada uang biaya berobat, nggak ada kartu BPJS, masjid yang melunasi membayarkannya. Masjid Joko Karian, jangankan sendal, kalau ada jamaah hilang motornya, diganti pengurus dengan motor yang baru, mobil motor yang sama tipenya. Motor hilang diganti. Apalagi sendal. Ya. Kita sekarang mohon maaf nih Pak, pengurus-pengurus, hilang sendal, di mana sendal? Hilang, oh hilang ya. Diam aja, akhirnya jamaah pulang jalan kaki ayam. Ya belikanlah sendalnya baru. Ya, itu masjid sana Pak. Nah, mudah-mudahan masjid sini bisa seperti begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kapal Munzalan tadi Pak. Dari 1 mobil, kalau tidak salah Masjid Kapal Munzalan ini mulai difungsikan sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Saya ikut pelatihannya tuh, pelatihan yang kelima saya. Dari awal dia meminjam mobil jamaah, sekarang masjid itu sudah punya 30 mobil berbagai macam tipe. 3 diantaranya mobil Alphard Pak. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat, bukan menyebut presiden, bukan menyebut gubernur. Bukan untuk orang-orang kaya, untuk menjemput jamaah sholat pakai mobil Alphard. Kita doakan Masjid Al-Huda nanti punya mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Kalaupun belum ada Alphard, mobil ambulan pun jadilah. Ya supaya cepat sampai kan, bunyikan sirenenya kan supaya. Saya alhamdulillah sejak saya viral ini Pak, saya pernah dikawal sama mobil ambulan 2 kali. Syukur belum mobil jenazah itu. Saking viralnya saya, yang mengawal saya itu mobil ambulan. Sampai tiba. Kan hebat tuh, nggak ada ustaz yang kayak begitu, cuman saya ini kawal kayak ambulan. Kan hebat itu. Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Pak. Tanda hari kiamat itu terlontar oleh kata tokoh seorang Yahudi mengatakan, bernama Golda Meir, kita tidak perlu takut kepada umat Islam